Jangan sekadar peliharaan. Ia sahabatku, cermin tenang dari jiwaku sendiri, satu-satunya saksiku. Di rumah yang tak pernah terasa aman, hanya dia makhluk yang membuatku merasa aku masih berarti. Sebagian besar waktu ia lincah dan penasaran, membuatku sibuk dan sedikit lupa akan hidupku yang menyedihkan. Tapi setiap kali sesuatu terjadi dan aku menangis, ia berubah. Kelincahannya lenyap. Ia duduk di sampingku dalam diam, menunduk, matanya menatapku lama. Ia tidak berpaling. Aku melihat diriku dalam dirinya, dan seolah ia pun merasakan yang kurasakan. Ikatan kami luar biasa, begitu dalam dan tak terjelaskan. Bobby sudah berhenti berpura-pura sepenuhnya. Kesabaran palsu, kasih sayang manis yang dibuat-buat, nada lembutnya. Semuanya lenyap. Mungkin ia lelah mempertahankan perannya. Sore itu ia pulang dari main basket. Menghembuskan nafas keras seolah baru menaklukkan sesuatu yang hebat. Handuk putih tergantung di bahunya. Ia berdiri di depan cermin, mengangkat kaosnya, mengagumi tubuhnya sendiri, menunggu pujian yang tak datang. Aku tak mempedulikannya. Aku tetap di lantai bersama Angel, mengelus bulunya, membiarkannya mengalihkan pikiranku. Aku bisa merasakan tatapannya. Kesal karena aku tenang. Kesal karena aku tidak memberi makan pada egonya. Ia mengamatiku lewat pantulan cermin, memamerkan otot perutnya. Menunggu. Tapi saat aku akhirnya bicara, bukan itu yang ingin ia dengar. Aku hanya bertanya kapan aku bisa bertemu mamaku lagi. Ia menoleh, senyum di wajahnya langsung lenyap. Jadi anak baik itu masih berlaku. Bisa bertemu mamamu sekali bukan berarti kamu berhenti berusaha, katanya. Aku masih lakukan semua yang kamu minta, jawabku pelan. Oh ya? Kamar sudah kamu bersihkan? Sudah. Setiap sudutnya. Aku menatapnya. Tak yakin apa maksudnya atau kenapa itu penting. Tapi ia tersenyum. Senyum mengejek. Seperti sudah merencanakan sesuatu yang kejam. Tatapannya berpindah ke lemari pakaian. Tanpa bicara, ia keluar sebentar, lalu kembali. Sambil menarik kursi. Ia naik ke atasnya, mengulurkan tangannya ke atas lemari. Menyapu bagian belakangnya dengan jari sampai menyentuh ujung. Ia turun perlahan dan membuka telapak tangannya. Debu. Dengan tangan yang sama, ia mencengkram wajahku, menekan pipiku sampai bibirku menjorok keluar. Rahangnya mengeras seperti biasa setiap kali marah. Tapi kali ini ada kemenangan di matanya. Kamu bohong, katanya pelan. Lalu meludahiku. Ia mendorong kepalaku dengan tangan berdebu itu, lalu berjalan pergi seolah tak terjadi apa-apa. Ia menyalakan shower dan mulai bernyanyi. Sumbang seperti biasa. Suaranya mengalun di atas suara air. Santai, seolah semua ini hanya sore biasa. Kelenggangan itu membuat perutku mual. Ia bisa meludahiku dan mencuci tangannya sendiri dalam satu gerakan. Ludah itu mendarat tepat di bawah mataku. Aku duduk di tepi ranjang. Gemetar karena marah tapi tetap diam. Apa yang bisa kulakukan? Aku berkata pada diriku sendiri bahwa aku tak punya pilihan. Bahwa ia sudah menjadi suamiku. Dan itulah perangkapnya. Shower berhenti. Pintu terbuka dan ia keluar dengan handuk melilit pinggang. Suaranya lembut, nyaris ramah. Makanya berhenti bohong. Kamu bahkan tidak pandai melakukannya. Aku selalu bisa tahu. Ia sedang mengelap wajahnya ketika tiba-tiba berteriak. Handuknya dipenuhi semut merah dan salah satunya menggigit bibirnya. Ia tersentak, mengumpat pelan, dan mengguncangkan handuknya dengan panik. Sekilas kepuasan melintas di dadaku. Tajam, hampir membuatku tersenyum, tapi aku menahannya. Ia menatapku, memastikan aku tidak tertawa, tapi mataku mengkhianatiku dan aku tahu ia melihatnya. Karma datang terlalu cepat dan rasanya nyaris manis. Malu, ia mengambil pakaiannya dan berganti di kamar lain. Saat aku menaruh Angel kembali ke kandangnya, aku melewati ibunya yang kali ini sedang di lantai atas. Ia berdiri di depan lemari yang selama ini tak pernah kuizinkan untuk kubuka. Bobby selalu bilang isinya dokumen penting, tapi sekarang pintunya terbuka dan di tangannya ada foto.
Aku tidak peduli apa isinya, tapi dari cara ia mendesah panjang, aku tahu ia ingin aku bertanya. Aku melirik dan ia tersentak kecil, pura-pura canggung. Itu Bobby dengan tunangannya. Katanya suaranya setengah mengaku, setengah menantang. Seolah ingin mengingatkanku pada posisi yang tak akan pernah bisa kuisi. Ketika aku melihat lebih dekat, rak-rak di dalamnya menjelaskan semuanya. Ia menyimpan segalanya, boneka, cangkir, foto-foto masa lalu mereka. Jadi inilah dokumen penting yang disembunyikannya, museum kenangan milik orang lain. Aku terdiam. Jika posisi kami terbalik, kalau akulah yang menyimpan kenangan seseorang sebelum dia, ia pasti sudah menghukumku tanpa ragu. Tapi aku menjaga wajahku tetap tenang. Aku menolak memberi reaksi yang diinginkannya. Wajah ibunya terlihat kecewa, jadi ia menambahkan, setengah bernostalgia. Dia orangnya baik sekali, dulu sering ajak mama keluar, Mandarinnya juga bagus. Aku memang sering disebut malas karena tak mau belajar Mandarin, dan kini ia memuji wanita sebelumku karena hal itu. Saat itu aku paham, ia tidak sekedar tidak menyukaiku, ia sudah memilih siapa yang seharusnya menjadi menantunya, dan bukan aku. Bobby muncul tak lama kemudian, sudah berpakaian rapi. Ia melihat kami, cukup untuk tahu sesuatu baru saja terjadi, tapi tidak bertanya. Ia langsung berjalan melewati kami menuju mobil. Aku mengikutinya, masih membawa perih dari apa yang kulihat di lemari tadi. Semua boneka, cangkir, foto-foto masa lalu mereka adalah bukti bahwa aku bukan satu-satunya di hatinya. Ia selalu bilang aku hidupnya, tapi ibunya baru saja menunjukkan bukti sebaliknya. Luka itu masih hangat ketika aku duduk di mobil. Jadi ketika aku menggoda, sebenarnya bukan bercanda, itu sisa sakit yang lolos sedikit. Tapi juga rasa puas aneh, karena kali ini buktinya jelas. Untuk sekali ini bukan aku yang salah, dan itu memberiku sedikit keberanian. Aku berkata pelan, berkas penting ya. Ia tak suka, rahangnya mengeras, dan hening di antara kami jadi tajam. Kami menuju toko elektronik untuk membeli dan memasang CD-ROM di laptopku. Keponakannya sering meminjam laptop itu, dan aku lupa memeriksa layarnya sebelum pergi. Di toko, ketika aku buka, ada bekas sidik jari di pojoknya. Aku buru-buru hendak menghapusnya dengan ujung bajuku sebelum ia melihat, tapi sudah terlambat. Ketika aku tatap, wajahnya sudah menegang. Rahangnya mengatup, matanya menancap padaku, dan aku tahu apa yang akan terjadi sebelum itu terjadi benar-benar. Untuk pertama kalinya, ia meludahiku di depan umum. Petugas toko baru saja menyerahkan CD padaku untuk dicoba. Tangannya berhenti di tengah udara saat suara itu terdengar. Ia tak tahu harus melanjutkan gerakan atau menghilang. Bobby berjalan keluar terguncang seperti baru sadar bahwa ia melupakan di mana kami berada. Aku tetap di counter, terhina. Air mata yang kutahan keluar cepat bukan karena sakit, tapi karena malu. Lebih menyakitkan karena ada saksi. Saksi membuat sesuatu jadi nyata. Aku menunduk sedikit pada petugas toko. "Maaf," bisikku. Tanganku gemetar saat membereskan laptop. Aku tak menangis di sana, tapi tenggorokanku serasa dicekik batu. Menahan tangis rasanya benar-benar sakit. Waktu kecil, Papa pernah menegurku di depan umum tanpa ragu. Ia tak pernah memukul, tapi suaranya cukup keras untuk membuat orang menoleh. Sekali, saat kami pulang sekolah, ia memarahiku karena sesuatu yang kini bahkan tak kuingat. Dan seorang ibu di seberang jalan menatapku, memastikan aku baik-baik saja. Rasa malu itu saja sudah cukup untuk membuatku ingin menghilang. Toko CD itu rasanya seperti hari itu, dikalikan 1000. Ini bukan suara keras yang membuat orang menoleh lalu berpaling. Ini benar-benar ludah di wajahku, di depan umum. Kami pulang tanpa suara. Wajahku masih basah, dan ia bersenandung pelan seolah kami baru keluar dari bioskop. Aku memandangi jalan di luar jendela, sampai akhirnya aku bisa bicara. "Aku mau ke apartemen Mama," kataku. Ia tetap menatap jalan. "Silahkan," katanya akhirnya. "Pergilah, aku malu punya istri seperti kamu. Bagaimana kalau pegawai toko itu penggemarku? Dia tidak tahu apa yang sudah kamu lakukan. Dia hanya lihat aku meludahimu. Kamu selalu membuatku terlihat buruk di depan orang-orang yang tidak tahu betapa menjijikannya kamu sebenarnya." Padahal waktu itu tak ada yang mengenalnya.
Kalaupun ada yang minta foto, itu untukku. Dan kalau seseorang menyerahkan kamera padanya untuk memotret, ia akan ikut masuk ke dalam bingkai. Berpura-pura salah paham. Itu bukan kebingungan, itu kesombongan. Ia tak tahan dikesampingkan. Ia tak tahan terlihat lebih kecil dariku. Ia lebih pilih terlihat bodoh daripada mengakui bahwa momen itu bukan miliknya. Aku diam, bukan karena setuju, tapi aku tak ingin ia berubah pikiran. Kami sudah hampir sampai, dan aku menahan napas. Takut satu tarikan napas salah akan membuatku kehilangan kesempatan bertemu mamaku. Untuk beberapa saat, ia mengemudi seolah sungguh bermaksud mengantarku. Wajahnya tenang, seolah ia yang sedang meninggalkan, bukan ditinggalkan. Tapi semakin dekat, tangannya disetir mulai gemetar. Matanya gelisah mencari jalan keluar. Dan seperti biasa, naskah lama kembali dimainkan. Sudah kuduga. Kita tidak bisa begini. Kamu tidak bisa terus mau lari ke mamamu setiap kali ada masalah. Itu bukan cara pernikahan bekerja. Suaranya melembut. Tolong jangan pergi. Aku cinta kamu. Aku minta maaf. Ayo pulang, kita baikan ya. Aku ingin pulang, ke rumah, ke mamaku. Sampai rasanya aku ingin meloncat dari mobil. Bukan untuk mati, tapi untuk membuatnya nyata. Untuk memaksakan kebebasanku dan berlari ke pelukan mamaku. Kami sudah dekat, seharusnya mudah. Tapi aku berpikir terlalu lama. Mobil sudah berbalik arah, kecepatannya meningkat. Dan tiba-tiba yang kulihat hanya diriku yang mungkin celaka, terbaring di rumah sakit, dijadikan bukti lagi bahwa aku memang masalah. Aku tidak mau itu. Aku tidak mau memberi alasan baru baginya untuk menyalahkanku. Lalu seperti biasa, ia membawa-bawa nama Tuhan. Pernikahan kita diberkati olehnya. Katanya, meninggalkanku adalah dosa. Kamu akan dikutuk. Istri yang pergi akan sial seumur hidup. Melawan aku sama saja dengan melawan surga. Bagian tersedihnya, sebagian diriku percaya. Sebagian lagi takut bahwa jika aku pergi, Tuhan pun akan meninggalkanku. Ia pandai membuat kewajiban terasa seperti takdir, meyakinkanku bahwa apapun yang terjadi, tugasku adalah menerima, bahwa janji kepada Tuhan mengikatku padanya, apapun yang ia lakukan. Ia lalu menebar umpan, seperti biasa. Besok kamu bisa lihat mamamu, aku janji. Tapi jangan sekarang, jangan dalam keadaan bertengkar. Tidak pantas suami istri berpisah sambil marah. Seolah masalahnya bukan apa yang ia lakukan, tapi bagaimana aku bereaksi terhadapnya. Seolah yang salah memang aku. Aku tidak tidur semalaman. Tubuhku berat, tapi pikiranku menolak istirahat. Aku terus bertanya-tanya, apakah ia benar-benar akan membiarkanku pergi ke rumah mamaku, atau ini hanya janji lain untuk menahanku malam ini? Aku duduk di tepi ranjang, lutut tertekuk, menatap jam berdetak lambat dalam keheningan. Ia berbaring di sebelahku, terlelap, napasnya tenang, wajahnya damai seolah dunia tak pernah menyentuhnya. Pemandangan itu membuatku muak. Bagaimana mungkin ia bisa tidur dengan damai sementara aku di sini tercekik oleh pikiranku sendiri? Bagaimana bisa wajahnya tampak begitu polos ketika aku sudah membencinya dengan seluruh diriku? Kurasa sebenarnya sejak ia pertama kali memintaku mengirim foto-foto itu, mungkin bahkan sejak hari ia merampas sesuatu yang takkan pernah bisa kurebut kembali, rasa cintaku padanya sudah mati. Apapun yang dulu kupikir cinta, sudah terkubur saat itu juga, berganti menjadi kebencian yang tumbuh diam-diam di setiap sudut tubuhku. Ketika matanya akhirnya terbuka, ia melihatku duduk di sana, menatapnya. Sekilas ia tampak kaget, lalu menyeram bentuk, senyum yang dibuat-buat, penuh latihan. Ia mengulurkan tangan untuk menyentuhku pelan, seolah bangga karena aku masih di sana, masih patuh. Seolah diamku adalah bukti bahwa aku miliknya. Ia bangkit perlahan, wajahnya tetap tenang seolah tak terjadi apa-apa, dan mulai menjelaskan dirinya sendiri, seperti guru yang sedang memberi nasihat. Ia berkata alasan ia tidak mengizinkanku pergi ke rumah mamaku semalam adalah karena seorang istri tidak boleh meninggalkan rumah ketika keadaan sedang tidak baik. Suami dan istri harus menyelesaikan masalah dulu, katanya.
Kabur hanya membuat segalanya lebih buruk, apalagi kalau orang lain ikut campur. Kalimat itu ia ulangi dengan sabar, seperti sedang mengingatkanku pada aturan yang kulanggar. Aku mendengarkan dengan kepala menunduk, mengangguk agar kata-katanya terdengar masuk akal. Di dalam hati aku hanya menunggu bukti bahwa hari ini akan berbeda, bahwa ia benar-benar akan menepati janji. Aku tidak ingin terlihat marah, tidak ingin memberinya alasan untuk berubah pikiran. Jadi aku tersenyum lembut, menampilkan kepatuhan yang membuatnya merasa aman, memberinya ilusi bahwa aku mengerti. Lalu ia memelintir izinnya menjadi seolah-olah kebaikan. Seolah mengizinkanku bertemu mamaku adalah hadiah yang harus kusyukuri. Ia memintaku membuatkan secangkir kopi. Aku menurut, karena mengatakan tidak terasa mustahil di ruang yang begitu sunyi itu. Aku bergerak pelan di dapur kecil itu, membiarkan tanganku bekerja otomatis, menatap air mendidih dan cairan hitam yang menetes perlahan seperti waktu. Saat ku aduk, pikiran tajam melintas di kepalaku. Kalau saja aku tidak takut pada Tuhan, mungkin aku akan meludah ke dalam cangkir ini. Tapi Bobby telah mengajarkanku bentuk ketakutan lain. Ia mengikis keberanianku dan menggantinya dengan rasa bersalah yang dibungkus ajaran. Ia menanamkan gagasan bahwa tugasku adalah melayani suami, bahwa kami terikat di hadapan Tuhan, dan bahwa kepatuhan adalah suci jika datang dari mulutnya. Aku membawa cangkir itu kembali, berusaha menahan getaran di tanganku agar tak terlihat. Ia menerimanya dengan senyum puas kecil, senyum yang biasanya datang sebelum pelajaran baru. Kamu tahu apa yang aku selalu bilang? Aku menjual bukti, bukan janji. Ia menepuk tangan, lalu mengangguk seolah memberi restu. Kamu boleh ke rumah ibumu hari ini. Nada boleh itu terdengar seperti kemenangan bagi dirinya, bukan kebebasan bagiku. Di dalam, sesuatu justru menegang, bukan lega. Aku tahu ini bukan pemberian, hanya barter. Aku memberinya bohong yang ia butuhkan untuk terlihat lembut, dan sebagai gantinya, ia memberiku potongan kecil kebebasan. Rapuh, hampir tak nyata. Aku tersenyum, senyum yang sudah kuhafal, sementara pikiranku tetap bersembunyi di balik diam, di tempat kebencianku menyala pelan-pelan. Ia menambahkan satu syarat lagi, suaranya lembut, tapi nadanya perintah. Ingat, jangan mengeluh, jangan cerita macam-macam soal masalah pribadi kita. Tugasmu bikin mamamu terima aku lagi. Ceritanya harus indah, harus rapi. Aku hanya mengangguk, ingin cepat-cepat pergi sebelum ia berubah pikiran. Aku hanya ingin pulang ke mamaku, ke adikku Jeremy, ke makanan rumah, ke satu ruang sederhana yang berisi cinta yang nyata. Aku ingin istirahat dari wajah Bobby, dari suaranya, dari tuntutannya, dari keberadaannya. Satu napas jujur di meja makan mamaku sebelum aku harus kembali tersenyum pura-pura. Sepanjang perjalanan, aku berdoa pelan, memohon agar kali ini ia tidak mengingkarinya lagi, agar benar-benar membawaku ke apartemen mamaku tanpa drama. Setiap beberapa detik aku meliriknya dari sudut mata, mencari tanda kecil bahwa janji ini sungguh. Ia menatapku sekilas, lalu berkata, nada suaranya serius seperti sedang menutup perjanjian. Bersumpahlah sekarang, demi nama Tuhan, kamu tidak bilang hal buruk tentang aku ke mamamu. Atau biarkan saja ponselmu tetap tersambung biar aku bisa dengar. Susah percaya kamu suka ngarang. Kesabaranku pecah. Aku bersumpah demi Tuhan. Seruku, suaraku bergetar. Belum cukup. Kenapa sih kamu gak bisa percaya sama aku? Aku tidak bermaksud terdengar marah, tapi luka di dadaku keluar dalam bentuk kemarahan. Air mata langsung jatuh. Aku gak mau bilang apa-apa, aku cuma kangen mama. Isaku. Wajahnya melunak sebentar, lalu kembali kaku. Baiklah, katanya datar, lebih seperti lakon daripada janji. Ia menatapku, nada suaranya mendadak ringan. Jangan nangis, nanti mama curiga. Aku mengangguk, menyeka air mata dengan punggung tangan. Begitu aku melangkah ke apartemen, Jeremy langsung berlari dan memelukku seakan aku baru kembali dari kematian. Wajahnya lega, seperti sudah menungguku seumur hidupnya. Aku memeluknya erat, tidak mau melepaskannya. Mamaku memelukku lama, matanya basah seperti biasa, tapi kali ini aku tidak menggoda atau menertawakannya karena terlalu lembek. Aku menangis juga, pelan dan tiba-tiba. Dalam momen rapuh itu, untuk sesaat, aku merasa aman, seolah dunia tak bisa menyentuhku lagi. Aku tidak ingin pergi,
aku ingin tinggal selamanya. Tapi bahkan di tengah rasa hangat itu, rasa malu dan kesadaran akan kebodohanku menekan dadaku, mengingatkan bahwa kebebasan ini hanya sementara. Mamaku menatapku. Mungkin heran karena aku menangis. Biasanya aku yang paling kuat, gadis berhati baja yang jarang menunjukkan air mata. "Kamu nggak apa-apa?" Tanyanya lembut, tapi nadanya cukup tajam untuk menembus kebohonganku sebelum sempat kuucapkan. Tentu aku menjawab template yang sudah kuhafal. "Nggak apa-apa, cuma capek, syutingnya padat banget." Aku tersenyum kecil berharap cukup untuk menutup matanya dari semua hal yang sedang kusembunyikan. Tapi ia tidak percaya, aku bisa melihatnya dari matanya yang menyipit, dari rona merah kecil di pipinya. Ia tahu aku berbohong. Aku ingin bicara, sungguh ingin bicara. Kata-kata itu sudah di ujung lidah, tapi sebelum keluar aku melihat ponselku. Aku sudah belajar untuk selalu memeriksa, memastikan tidak ada panggilan tersembunyi dari Bobby yang tersambung diam-diam. Ia pernah melakukannya. Setelah yakin aman, aku membuka mulut. Kebenaran sudah menekan tenggorokanku, tapi rasa takut membuatnya kusut. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Jadi akhirnya aku hanya berkata pelan. "Cuma banyak aja yang kufikirin, aku nggak mau bahas sekarang." Rasa malu menempel di setiap kata. Sebagian diriku ingin mengaku, tapi sebagian lagi tahu pengakuan hanya akan memperumit segalanya. Mamaku menarik nafas panjang, lalu membiarkannya. Bukan karena ia percaya, tapi karena ia bisa melihat aku rapuh. Mungkin ia juga sadar kami tidak tahu kapan bisa bertemu lagi. Jadi alih-alih memaksa, ia memilih menenangkan suasana. Ia mendorong piring ke arahku. "Coba kue ini," katanya lembut. Setelah beberapa menit hening, ia bertanya pelan. "Boleh Mamah tanya soal pernikahanmu?" "Sudah lewat sih, tapi Mamah penasaran." Aku mengangguk ragu. "Kapan kamu sempat ngurus persiapannya? Latihannya, pertemuan dengan pastor, semua prosedur kanonik itu. Kamu kan sibuk syuting terus, Mama merasa kayak ketinggalan semuanya." Aku mengurutkan kening. "Prosedur apa? Kami nggak latihan apa-apa kok," jawabku jujur. Wajah mamaku berubah, dari bingung jadi khawatir. "Aureli, pernikahan Katolik nggak bisa dilakukan tanpa surat nikah sipil dulu. Itu berarti ada yang nggak beres kalau tetap dijalankan. Dan lebih dari itu, harus ada proses kanonik." Ia mendekat, menurunkan suaranya. "Artinya, kamu dan calonmu harus wawancara dengan pastor, ditanya kesiapanmu, imanmu, keluargamu, dan kebebasanmu untuk menikah. Itu wajib sebelum gereja menyetujui upacara. Kamu nggak lakukan itu?" Aku menggeleng, merasakan tubuhku semakin kecil di sofa. Semua yang ia sebut tidak pernah terjadi. Aku bilang kami tidak melakukan apapun, hanya datang dan tiba-tiba upacara dimulai. Aku bilang aku memang sempat bertemu pastor, tapi itu karena Bobby memaksaku mengaku dosa. Katanya aku penuh dosa dan harus disucikan dulu. Mamaku menatapku lama, tangannya menutupi wajahnya, seolah tak percaya dengan yang baru ia dengar. "Ini bukan Las Vegas, Aureli," katanya, suaranya meninggi karena cemas. "Kamu nggak bisa cuma bilang I do, terus itu jadi sah. Pernikahan Katolik bukan kayak beli kacang di pinggir jalan. Aku yakin bahkan Las Vegas pun nggak seperti itu." Ia berdiri, berjalan mondar-mandir di ruangan kecil itu. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. "Kedengarannya dia menjebakmu, membuatmu percaya kamu miliknya supaya kamu nggak bisa kabur." Ia menatapku lama, lalu bertanya pelan, "Kamu benar-benar mau menikah dengannya waktu itu?" Janji yang kubuat pada Bobby untuk tidak menceritakan apapun yang buruk tentangnya terasa mengganjal di tenggorokanku. Aku merasakan kebohongan itu berat seperti batu. Tapi bibirku tak sanggup menahannya. Tanganku mulai gemetar, dan air mata turun lagi, pelan tapi tak terbendung. Mamaku duduk di sebelahku di sofa, diam sebentar, lalu berkata dengan hati-hati, "Boleh Mama ketemu pastornya? Mama cuma mau paham." Aku menatapnya dan mengangguk perlahan. Bagaimana kalau selama ini aku sebenarnya tidak pernah jadi miliknya sama sekali? Aku selalu takut untuk menceritakan kebenaran pada mamaku. Bukan karena aku tidak ingin terbuka, tapi karena mamaku selalu meledak duluan. Ia sering bertindak sebelum berpikir, dan aku takut kalau aku memberinya gambaran yang sebenarnya, semuanya justru akan jadi lebih buruk. Tapi kali ini rasanya berbeda. Entah kenapa aku percaya padanya. Aku bahkan sempat berharap pertemuannya dengan pastor bisa membawa sesuatu, entah itu jawaban, tanda, atau jalan keluar dari hidup yang menahanku.
Tapi jauh di dalam hati aku tahu itu hampir mustahil. Surat dari gereja sudah keluar, dan kalau gereja sudah menyatakan sah, bukankah itu berarti semuanya final? Benar atau salah, kalau sudah disegel, tidak ada yang namanya perceraian. Itulah yang selalu kupercaya. Setelah pembicaraan itu tentang apakah pernikahanku sah atau tidak, aku mencoba menyingkirkannya dari pikiranku. Aku hanya ingin menikmati waktu yang sedikit itu. Berbicara, tertawa, bermain dengan Jeremy, sampai teleponku berdering lagi. "Bersiaplah dan temui aku di lobi," kata Bobby. Aku sudah dekat. Dan begitu saja, ketenangan kecil itu hilang. Saat aku masuk ke mobil, suasanaku masih lebih ringan dari sebelumnya. Mungkin karena ia membawa Angel. Mungkin juga karena untuk pertama kalinya, aku merasa ada sedikit harapan di dalam diriku. Harapan untuk apa aku tidak tahu. Hanya harapan, dan itu sudah cukup. Bobby mulai bertanya tanpa henti, ingin tahu setiap detail tentang kunjunganku. Apa yang kulakukan, apa yang kukatakan, apa yang mamaku katakan. Aku menjawab seadanya, menutupi bagian tentang pernikahan dan pastur. Ia tidak perlu tahu itu. Tapi seperti biasa, ia tidak bisa berhenti. Ia beralih ke hal lain, menuntut penjelasan kenapa aku lama membalas pesannya. "Aku bersama mama," jawabku. "Aku hampir tidak pernah bertemu dengannya, sementara aku tinggal denganmu setiap hari. Haruskah itu jadi masalah hanya karena aku telat membalas?" Jawaban itu tidak memuaskannya. Wajahnya berubah lagi, kembali ke wajah yang kukenal, muram dan sulit ditebak. Di satu titik, aku melihatnya menahan ludah di mulutnya, kebiasaan yang selalu datang sebelum ia meludahiku. Tapi kali ini ia menahannya. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa hidup seperti ini, menunggu ludah berikutnya, selalu waspada, selalu takut. Kami sampai rumah. Ia duduk di sofa di depan televisi seperti biasa. Saat ia menyalakan TV, langsung muncul acara gosip. Wajah yang familiar muncul di layar. Zane, pacarku sebelum Bobby, yang dulu selalu berlebihan dalam segala hal. Beritanya tentang kekerasan, pacarnya melapor ke polisi. Aku tidak kaget melihatnya. Sejak awal aku sudah merasa ada yang tidak beres dengannya. Ia bukan hanya dramatis, tapi juga mudah marah, dan tidak mengejutkan kalau akhirnya ia melampaui batas. Aku masih memikirkan itu ketika Bobby, yang tak jauh beda darinya, ikut berkomentar. "Hah, itu mantanmu, jijik kayak banci, beraninya cuma sama perempuan." Ucapan itu membangkitkan sesuatu di dalam diriku. Aku teringat masa awal hubungan kami ketika di depan mamaku ia berkata bahwa satu hal yang tidak akan pernah ia lakukan adalah memukul perempuan. Katanya hanya pecundang yang memukul perempuan. Ia bahkan pernah bilang ada satu tangannya yang tidak boleh dipakai untuk memukul orang, entah tangan kanan atau kiri, karena ada garis lurus di telapaknya yang katanya pertanda kalau ia memukul seseorang dengan tangan itu, orangnya bisa mati. Ia punya banyak cerita seperti itu. Aneh dan penuh tahayul, setengah ancaman, setengah pamer. Seolah-olah ia orang istimewa, orang terpilih. Ia tertawa melihat Zen di layar, tapi entah kenapa amarahku ikut naik. Tanpa sadar aku tersenyum kecil, lalu menatap matanya. "Jujur saja, apa bedanya kamu dengan dia? Memukul, meludah, sama saja. Malah mungkin aku lebih pilih dipukul, diludahi itu lebih hina." Itu pertama kalinya aku berani melawan. Walau hanya dengan kata-kata. Mungkin karena aku baru bertemu mamaku, mungkin karena aku tahu aku tidak sepenuhnya sendirian lagi. Ia menatapku seolah tak percaya dengan apa yang baru didengarnya. Lalu ia tersenyum miring, tipis, dengan wajah yang dingin. "Apa yang kamu bilang barusan? Ulangi." Jantungku berdetak keras, entah karena adrenalin atau ketakutan, tapi aku mengulanginya. Aku lebih pilih dipukul daripada diludahi. Ia menunduk sebentar, lalu tertawa kecil. Kemudian tiba-tiba menarik rambutku dengan keras sampai wajahku mendongak. "Yakin?" tanyanya. Saat itu aku sadar, yang kurasakan bukan keberanian, tapi ketakutan. Tapi aku tetap menatap matanya dan mengangguk. Aku pikir ia tidak akan benar-benar melakukannya. Ia melepaskan rambutku, tapi tetap menatap. Matanya tak berkedip, dan ruangan terasa mengecil. Aku meyakinkan diri bahwa ia hanya ingin menakutku, tidak lebih. Lalu tangannya datang begitu cepat, satu tamparan keras yang membuat semuanya gelap seketika. Dunia lenyap, hanya ada denging panjang di telingaku. Saat kesadaranku kembali, aku baru sadar apa yang terjadi. Ia baru saja menamparku.
Aku masih terdiam saat ia mendekat dan berkata pelan, "Kamu sendiri yang minta kan? Mulai hari ini aku janji tidak akan pernah meludahi kamu lagi." Ia mengatakannya sambil tersenyum, senyum aneh yang tidak sepenuhnya manusiawi. Lalu ia menambahkan kalimat yang sering ia banggakan. "Kamu tahu, aku menjual bukti, bukan janji." Dan benar saja, sejak malam itu, ia memang tidak pernah meludahiku lagi. TV masih menyala, suara tawa pembawa acaranya bergema seolah dunia tidak terjadi apa-apa. Keponakannya yang sedang belajar Mandarin dengan neneknya di bawah tiba-tiba diam. Rumah ikut sunyi. Tamparan itu begitu keras sampai terasa seperti tembakan. Setidaknya bagiku, tamparan itu bukan kehilangan kendali, itu keputusan, aturan baru. Dalam pikirannya, ia tidak melanggar batas, ia hanya mengganti cara. Sejak malam itu, setiap memar akan ia sebut sebagai pilihanku sendiri. Tak lama setelah bunyi di telingaku reda, mamaku mengirim pesan. Katanya ia sedang dalam perjalanan menuju gereja untuk mencari tahu. Kata-katanya kembali terngiang, tentang bagaimana pernikahan Katolik tidak bisa sesederhana itu, bahwa ini bukan Las Vegas. Selama ini aku bertahan karena takut dosa, karena ia menakutiku dengan kata-kata tentang surga dan neraka, tentang bagaimana kami sudah menjadi satu, tapi bagaimana jika sejak awal kami tidak pernah menjadi satu sama sekali. Bagaimana kalau aku sebenarnya tak pernah benar-benar menjadi miliknya, dan aku tak punya alasan apapun untuk menerima semua ini. Aku tidak turun makan malam itu. Aku hanya diam di kamar, masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Bobby pun tidak banyak bicara, tapi ia bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Sibuk dengan rutinitasnya seperti hari-hari biasa. Sesekali ia sit up, lalu duduk kembali sambil menyalakan rokok dan menonton iklan-iklannya yang lama. Seperti seseorang yang merindukan masa kejayaan. Aku duduk di sudut ranjang, pikiran berputar tak menentu, seperti radio tanpa frekuensi. Apakah ini salahku? Apakah aku memintanya? Sampai sejauh mana ia bisa menyakitiku? Setelah selesai merokok, Bobby masuk ke kamar lagi. Kaosnya basah oleh keringat, senyum kecil terselip di bibirnya seolah ia terhibur melihatku. Ia menatapku beberapa detik, lalu berkata dengan nada menggoda, "Ayolah, pukulannya tadi bahkan tidak keras. Kalau aku mau lebih keras, kamu pasti tidak akan bangun." Ia tersenyum. Senyum yang seolah hangat tapi terasa seperti dorongan kasar. "Kamu sendiri yang mintakan? Kenapa sekarang malah diam?" Aku tidak pernah meminta untuk dipukul. Aku hanya ingin ia tahu betapa hinanya apa yang telah ia lakukan. Tapi aku tidak punya tenaga untuk menjelaskan. Aku hanya menggenggam jemariku erat sampai kuku-kuku menekan kulit. Malam itu saat waktunya tidur, ia mengambil Alkitab dari tasnya. Belakangan ini ia memang sering membawanya, apalagi ke lokasi syutingku, sampai teman-temanku sempat menggodaku. Tapi ia tidak pernah membacanya di rumah. Aku tidak yakin ia benar-benar membacanya. Lebih terasa seperti properti, alat peraga, cara agar terlihat suci di mata orang. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia membawanya ke kamar. Ia memegangnya seolah ingin membaca, atau mungkin hanya ingin terlihat lebih tinggi, secara moral, secara spiritual, secara fisik. Seolah ia Tuhan dan aku dosa yang harus dihukum. Ia naik ke ranjang dan berdiri di atas kasur. Satu tangan menahan dinding agar seimbang. Aku berbaring menyamping di dekat lampu baca, posisi yang selalu kupilih. Tapi karena malam itu ia bilang ingin membaca Alkitab, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan, ia memerintahku pindah. Hanya untuk menciptakan ketegangan, hanya untuk mengingatkan siapa yang berkuasa. "Geser," katanya, datar dan tajam. Aku tidak bergerak. Aku pura-pura tidur hanya berharap ia pergi, berharap ia paham bahwa aku tidak ingin bicara malam ini, atau mungkin selamanya. Tapi ia tahu aku pura-pura. Bukannya pergi, ia justru menginjak wajahku. Telapak kakinya yang dingin, lembab dan kotor menekan pipiku. Aku bisa merasakan butiran debu di kulitnya, mencium bau asam keringatnya. Bukan rasa sakit yang menghancurkanku, tapi rasa jijik. Kesadaran bahwa ia bisa melakukan itu tanpa ragu, bahwa ia bisa memperlakukan wajahku seperti lantai, seperti tanah, seperti aku bukan manusia. Momen itu tidak hanya mempermalukanku, tapi juga menghapusku. Darahku mendidih. Aku mendorong kakinya keras-keras, berusaha melepaskan wajahku dari injakan itu.
Tapi sebelum sempat duduk, ia memukul kepalaku dengan Alkitab. Sudut keras buku itu menghantam bagian atas kepalaku. Rasa sakitnya tajam, panas, menyebar cepat sampai terasa benjolan mulai tumbuh di bawah kulit. Ia berdiri di atasku dan berkata tenang, "Kalau aku memukulmu dengan Alkitab, maka rasa sakitmu itu urusan Tuhan. Ia membuatnya suci, ia membuatnya benar, ia membuatnya seolah kesalahanku." Saat itu aku sadar betapa rusak dan berbahayanya ia, bukan hanya lewat tangan, tapi lewat percayaannya yang dipelintir. Aku menatapnya, jantungku berdebar kencang. "Kamu sakit," bisikku. Itu kalimat pertama yang keluar sejak tamparan tadi. Kata-kata itu lolos tanpa rencana, dan udara langsung berubah. Aku tidak menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Aku lari ke kamar kosong di sebelah dan langsung mengunci pintu. Tanganku gemetar hebat, sampai sulit memutar kunci. Nafasku pendek-pendek, dada sesak, detak jantung berisik di telinga seperti alarm. Kamar itu dulunya tempat ia bermain gitar. Ruang kecil penuh debu, tapi malam itu menjadi tempat persembunyianku. Hanya ada kasur tipis di lantai, tanpa spray, tanpa bantal. Aku duduk di sudut, memeluk lutut, menatap celah kecil di bawah pintu. Menunggu bayangannya muncul, menunggu suara langkahnya, menunggu pintu digedor. Ia memanggil namaku beberapa kali, rendah dan kesal, tapi itu saja. Sudah larut malam, dan ia tidak mau membangunkan orang tuanya. Ia ingin menguasai, tapi tanpa suara. Akhirnya bayangannya hilang, lalu ponselku menyala. "Mama, bisa bicara?" tulisnya. Di saat yang sama, aku mendengar Angel menjerit dari kamar sebelah. Suara kecil yang nyaring, panik. Aku juga mendengar Bobby bicara. "Angel, diam. Sudah, tenang." Aku menahan nafas. Ia sibuk dengan Angel, bukan denganku, bukan di pintu kamar ini. Suara Angel menutupi gerakanku. Ia seperti penyelamat kecil. Tanganku berhenti gemetar. Aku menelpon mamaku. Ia langsung mengangkat. "Ada orang di dekatmu. Ada yang bisa dengar kita." Tak ada suara langkah, tak ada pintu berderit. Hanya suara Bobby menenangkan Angel dari kejauhan. "Tidak," bisikku. "Kenapa, Ma?" Mamaku terdiam sebentar, lalu berkata pelan, "Aureli, Mama benar. Pernikahanmu tidak sah." Aku terdiam. "Apa?" "Aku sudah bertemu pendeta yang menikahkan kalian. Awalnya dia tidak mau menatap Mama. Dia hanya menunduk. Aku tanya, bagaimana bisa kamu melakukan itu pada seorang anak? Bagaimana bisa kamu melangsungkan upacara itu?" Peganganku pada ponsel semakin erat. "Dan akhirnya dia mengaku," lanjut mamaku. "Dia bilang dia salah. Dia bilang seharusnya itu tidak boleh terjadi. Dia bahkan meminta maaf." Aku tertegun, nyaris tidak percaya. Ia bilang, dalam gereja Katolik, sebelum pernikahan bisa dilakukan, nama pasangan harus diumumkan di hadapan jemaat selama beberapa minggu berturut-turut. Itu prosedur wajib, supaya kalau ada yang tahu alasan kenapa pernikahan tidak boleh dilanjutkan, mereka bisa datang dan mencegahnya. Tapi dia mengaku, waktu namamu dan nama Bobby disebut, volume mikrofon sengaja diturunkan supaya tidak ada yang sadar. Mamaku menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Kemudian, Mama pergi ke keuskupan. Mereka terkejut dan bilang mereka tidak tahu apa-apa tentang ini. Mereka minta maaf atas nama pendeta itu. Mama tanya, "Kalau anak saya ingin bercerai, bagaimana?" Mereka bilang, perceraian memang tidak diakui dalam gereja Katolik, tapi itu hanya berlaku kalau pernikahannya sah. Mereka juga bilang, pernikahanmu jelas tidak sah sejak awal. Kalau kita mau, kita bisa ajukan pembatalan, dan nanti gereja akan keluarkan surat pernyataan bahwa kamu tidak pernah terikat secara rohani. Surat itu, katanya, juga akan memastikan aku bisa menikah di gereja lagi suatu hari nanti jika aku mau. Tapi bagiku bukan itu yang penting. Aku tidak pernah berencana menikah muda. Saat pindah ke Indonesia, rencanaku hanya bekerja sampai usia 30 sebelum memikirkan pernikahan, kecuali kalau benar-benar jatuh cinta. Tetapi mendengar bahwa semua ini palsu, bahwa aku tidak pernah menikah, membuatku terdiam lama, lalu menangis tanpa suara. Rasanya seperti ada beban berat yang akhirnya diangkat dari dadaku. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku bisa bernafas.
Aku menutup mata, dan semuanya terulang di kepalaku. Kuku-kukunya yang menekan tanganku di altar, pendeta asing itu, orang-orang asing yang berpura-pura jadi keluargaku, janji yang tidak pernah kuinginkan, ciuman yang tidak pernah kupilih. Aku tidak pernah menjadi miliknya, bahkan di mata Tuhan sekalipun. Selama ini aku percaya, mengucapkan janji di gereja membuatnya sah. Tapi sekarang aku tahu, itu tidak benar. Janji itu kebohongan. Pernikahan itu tidak pernah ada. Tuhan yang aku cintai tidak pernah mengakuinya. Ini bukan hukumanku. Ini bukan takdirku. Aku tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Lalu aku berbisik, "Terima kasih, Ma. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya." Mamaku tidak memaksa. Ia tidak tahu kehidupan sunyi yang kutanggung. Cara aku belajar mengecilkan diri agar bisa bertahan. Ia tidak tahu bahwa berita ini akan mengubah segalanya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa terlepas darinya. Aku sadar, aku telah dibohongi, dipaksa percaya bahwa aku terikat, padahal tidak. Aku tidak terjebak, aku tidak gila. Aku memegang kebenaran yang bisa membakar seluruh kebohongan yang ia bangun. Aku terbangun karena suara petikan gitar yang tiba-tiba putus. Leherku nyeri karena semalaman tidur tanpa bantal. Rasa sakit itu membuatku teringat di mana aku berada. Kamar cadangan yang dulu dipakai Bobby untuk bermain gitar atau melampiaskan amarahnya. Sekarang, disitulah aku berakhir setelah malam sebelumnya. Tanganku gemetar saat meraih ponsel. Ada pesan dari mamaku menanyakan apakah dia boleh menelpon. Di rok panggilan tertulis percakapan kami yang panjang. Ternyata semua itu bukan mimpi. Pernikahan itu palsu. Aku bukan miliknya. Tidak di mata Tuhan, tidak secara hukum, dan juga tidak secara agama. Semua rasa bersalah yang selama ini kupikul seolah terlepas satu persatu. Rasa malu, sumpah, ketakutan, semuanya bukan milikku. Itu hanyalah alat yang dia gunakan untuk membuatku kecil. Begitu aku melihat tali-tali itu, aku mulai melepaskannya. Aku berdiri dan membuka pintu. Ibunya berbelok di ujung lorong dan menatapku dengan wajah terkejut, penuh rasa curiga. Aku tidak memberi kesempatan padanya untuk bertanya. Aku tersenyum, bertanya apakah dia sudah makan, mengomentari cuaca, menyebut betapa tinggi cucunya sekarang. Suaraku tenang dan ringan. Ia hanya mengangguk lalu berlalu. Aku mengikuti langkahnya ke bawah dan duduk di ruang tamu, di mana ayah Bobby sedang menonton televisi dengan volume keras. Suara yang membuat rumah terasa biasa-biasa saja. Aku duduk di sana dengan tenang. Berada di ruang terbuka terasa lebih aman. Ketika Bobby turun seolah tak ada apa-apa, aku pun bersikap sama. Berpura-pura adalah cara bertahan hidup. Aku tidak boleh membiarkan dia mencium perubahan apapun. Tidak boleh tahu bahwa aku sudah mengetahui kebenarannya. Dia menyuruhku mandi, dan aku menurut. Aku mandi, berpakaian, lalu kami pergi. Kami bertemu teman-temannya setelah mereka selesai bermain basket di sebuah warung pinggir jalan dengan kursi plastik dan aroma gorengan di udara. Ramai, bising, penuh tawa. Tempat seperti itu yang paling dia sukai. Di sana dia selalu tampak hidup. Banyak bicara, penuh pesona palsu. Tapi aku bisa melihat ketegangan di bawah wajahnya yang ramah. Dia merasakan jarak di antara kami. Seorang pria melewat di luar, mengenakan topi berminyak dan lengannya penuh tato karakter kartun. Donald Duck, Mickey, dan Goofy. Entah kenapa aku tersenyum kecil melihatnya. Bobby melihatku tersenyum. Tatapannya mengikuti arah pandangku dan menemukan pria itu dan seketika wajahnya berubah dingin. Dia membungkuk mendekat dan berbisik. "Mobil, sekarang." Kami keluar dari meja tanpa ada yang bertanya kenapa. Begitu pintu mobil tertutup, tangannya langsung menarik rambutku dan menghantamkan kepalaku ke jendela. Sekali, lalu 2 kali. "Kau mempermalukanku," katanya tajam. "Kau membuatku terlihat bodoh." Aku hanya melihat tato pria itu. Aku berusaha menjelaskan di antara isak. Tatonya Donald Duck dan kawan-kawan. Aku hanya merasa itu lucu. Dia tidak peduli. Tapi sesaat kemudian nadanya berubah. Tiba-tiba lembut. "Sudah, jangan nangis. Hapus air matamu. Kalau kita lama-lama di sini, orang-orang akan curiga. Ayo, kembali." Aku menyeka wajahku, menata rambutku dengan tangan yang gemetar, lalu mengikutinya. Di meja makan, ia dengan mudah kembali ke pesonanya, tersenyum, meminta maaf padaku dengan suara rendah, berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Aku berusaha menahan tangis. Lalu, ia merogoh tasku,
mengambil kartu debitku dan mengangkatnya tinggi. Biasanya setiap kali aku menerima bayaran, aku langsung mentransfer uangnya kepadanya. Tapi kali itu aku lupa melakukannya. Hari ini aku yang traktir semua orang, katanya lantang. Aku yang bayar. Semua tertawa. Tapi aku tahu itu bukan kebaikan. Itu bentuk lain dari penghinaan. Kendali yang dibungkus kemurahan hati. Aku tetap diam. Malam itu setelah pertunjukan sosialnya selesai, kami pulang. Di mobil dia masih marah, menuduhku tidak menghormati suaminya. Suami, kata itu terdengar lucu di telingaku sekarang. Begitu sampai di rumah, mataku langsung tertuju pada surat pernikahan palsu yang tergantung di dinding. Sebelum aku pergi dari tempat ini, mungkin aku harus membawa surat itu, pikirku. Lebih baik aku yang menyimpannya, daripada dia gunakan lagi untuk menipu media, untuk menjadikannya bukti palsu. Aku tahu caranya bekerja, dan aku tidak mau, bahkan setelah bebas nanti, terus harus menjelaskan bahwa aku ditipu, bahwa semuanya kebohongan. Malam itu aku bermain lama dengan Angel, karena aku tahu aku tidak akan tinggal di rumah itu lebih lama. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padanya saat aku pergi, atau bagaimana caraku kabur nanti. Saat Bobby mandi, aku berpikir inilah kesempatanku. Aku mengambil surat itu. Saat ku angkat, aku melihat tanggalnya. Hanya beberapa hari setelah upacara. Perutku berputar. Mengapa imam itu menunggu berbulan-bulan untuk memberikannya? Apa yang disembunyikannya? Aku membeku sejenak, lalu menyelipkannya di bawah kasur. Aku tahu resikonya, tapi kupikir dia tidak akan sadar segera. Aku salah. Begitu dia keluar dari kamar mandi, dia langsung memanggilku. "Di mana surat itu?" Suaranya tajam. Bagaimana dia bisa tahu secepat itu? Aku panik dan berbohong, bilang aku hanya ingin melihatnya. Saat dia menekan lagi, aku pura-pura lupa menaruhnya. Dia mengambil Angel dari pelukanku dan memegang kepalanya erat, seperti sesuatu yang bisa dia hancurkan kapan saja. "Katakan di mana surat itu?" Atau, katanya dingin. Aku ketakutan. Aku langsung mengangkat kasur dan menyerahkan surat itu. "Tolong, jangan sakiti dia." Aku memohon. Begitu dia mendapat surat itu, aku berteriak memanggil ibunya. "Mah!" Bobby menatapku tajam. Wajahnya tidak bergerak, tapi matanya bertanya, "Apa yang kau lakukan?" Aku terus berteriak, pura-pura bertanya, "Masih ada makanan, Mah?" Pertanyaan bodoh itu berhasil. Suara ibunya datang dari lantai bawah, dan begitu dia menjawab, aku langsung berlari turun dengan Angel di pelukanku. Aku hanya ingin selamat. Aku menunggu di bawah sampai kedua orang tuanya tidur, baru kembali ke atas. Bobby belum selesai. Dia menyerangku dengan pertanyaan bertubi-tubi. "Kenapa kau sembunyikan surat itu? Untuk apa? Mau kau apakan?" Aku tidak menjawab. Lalu dia melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Mengambil Angel lagi, menggenggam kepalanya dengan cara yang membuatku ingin berteriak. Air mataku mulai jatuh, tapi kali ini sesuatu di dalam diriku meledak. Aku berkata, "Lakukan saja." Dia terdiam. Matanya menyipit, seolah menimbang apakah ancamannya masih menakutkan bagiku. Tangannya masih melayang di dekat kandang. Lalu, tiba-tiba, dia menghantam kandang itu dan mendorong Angel dengan kasar ke dalam. Setelah itu, dia menyerangku. Dia meremas lenganku begitu keras sampai kulitku terasa tertarik. Lalu darah keluar. Begitu melihat darah, wajahnya berubah. Amarah itu lenyap digantikan keterkejutan. Ia mundur beberapa langkah, memukul kepalanya sendiri, berjalan mondar-mandir, menangis keras tanpa suara. Aku melihat darah di tanganku dan berpikir, mungkin ini bisa jadi keuntunganku. Untuk pertama kalinya aku tidak merasa kasihan padanya. Biasanya aku akan berusaha menenangkannya. Tapi malam itu, aku merasa seperti pemenang. Aku menarik selimut, menyetel alarm, dan tidur. Besok pagi, aku harus kerja. Dan anehnya, aku tak sabar menunggu hari itu. Luka di lenganku masih perih, tapi rasanya seperti bukti bahwa dia takut sekarang. Keesokan paginya, lebam itu sudah berubah menjadi biru, menyebar di sepanjang lenganku. Sutradara sinetron tempatku bekerja biasanya menyukai pakaian yang tertutup, lengan panjang, kupluk, gaya dingin dan aman. Tapi hari itu kebetulan, aku mendapat satu adegan kecil untuk ulang tahun Sweet 17 dengan gaun putih bertali tipis.
Ironisnya kalau tidak salah itu adalah gaun yang sama yang kupakai di gereja tanggal 10 Oktober waktu itu. Gaun yang sebenarnya hanya kostum syuting yang diminta untuk kupakai hari itu. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, lenganku terlihat di kamera. Aku tidak berencana mengatakan apapun. Di ruang makeup yang sempit, aku bahkan mencoba menutup lebam-lebam itu. Tanganku gemetar saat mengusap foundation ke kulit. Bobby sedang main basket hari itu, jadi dia tidak ada di lokasi untuk mengawasi wajahku. Begitu aku berdiri di depan kamera, bekas-bekas itu berbicara sendiri. Mata orang-orang mulai memperhatikan. Seorang aktor menatapku dan bertanya pelan, "Kau baik-baik saja?" Untuk pertama kalinya, aku menjawab, "Tidak semuanya, tidak seluruh cerita, tapi cukup." Suaraku gemetar, kecil, dan aku takut dihakimi, takut memperburuk keadaan. Tapi kemudian muncul dukungan, perhatian, dan keyakinan dari orang-orang di sekitarku. Kemana saja aku selama ini? Kalau aku berbicara lebih awal, mungkin aku tidak akan sejauh ini. Setelah syuting, aku masih berobrol pelan dengan beberapa orang, sampai salah satu ibu dari pemain melihat lebamku dan aku memperlihatkan pesan-pesan ancaman dari Bobby. Dia tidak ragu. "Aku antar kamu pulang, ke rumah ibumu, sekarang." Ada harapan menyala di dadaku. Cepat dan terang. Aku mengangguk. Di mobil, dia terus bicara, menenangkan, mengatakan bahwa ibuku tidak akan tinggal diam kalau tahu. Tapi sepanjang jalan ponselku terus bergetar. Pesan dari Bobby berdatangan. "Angkat, jangan berani abaikan. Angkat atau lihat nanti." Aku tidak tahan. Aku menatap ibu itu dan berkata, "Maaf, aku berubah pikiran. Belum siap. Bisa turunkan aku di McDonald's saja?" Dia terkejut. Berusaha membujuk, tapi akhirnya melihat ketakutanku dan mengalah. Begitu mobil berhenti, aku menghela nafas lega. Aku menjawab teleponnya. Suaraku ringan. "Hai, maaf tadi aku lagi ngobrol sama Joe dan mamanya, jadi nggak sempat angkat. Sekarang lagi di McDonald's, lapar." Dia tidak menjawab. Hanya mengembuskan napas keras dan menutup telepon. Beberapa menit kemudian dia datang. Kaku dan dingin. "Ayo," katanya datar. Aku berjalan ke mobil. Joe dan ibunya menatapku dari kejauhan. Wajah mereka cemas. Aku tersenyum kecil agar mereka tahu aku baik-baik saja. Begitu pintu tertutup, dia mulai lagi. "Kalau kamu mau balik ke apartemen, jangan permalukan aku di depan teman-teman dengan kabur begitu." "Aku nggak kabur," jawabku pelan. "Aku cuma lapar." Dia tidak percaya. "Jangan pura-pura. Kalau kamu benar-benar nggak bisa mencintai suamimu dalam nama Kristus, ya sudah, aku antar." Aku diam. Lalu dia mulai menangis keras, seperti biasa. Tangis yang selalu berakhir dengan sesuatu yang lebih berbahaya. Beberapa menit kemudian, di jalan tol menuju apartemen mamaku, dia tiba-tiba menjerit. "Aku lebih baik mati daripada berpisah denganmu. Kita suami istri sampai maut memisahkan kami. Kau meragukan surat gereja? Ku tak sanggup lagi. Lebih baik kita mati sekarang. Aku cinta kamu." Tangannya menarik setir ke kiri dan ke kanan. Mobil bergoyang liar, suara ban menjerit. Aku pikir kami akan mati. Aku berteriak memohon, tapi dia tertawa di antara tangisnya. Matanya merah, wajahnya gila. Aku menarik setir dengan seluruh tenaga. Kami berebut kendali. Mobil oleng, dunia berputar. Suara logam bergetar di bawah kami. Aku berteriak apapun yang ingin dia dengar, hanya supaya dia berhenti. Aku tidak ingin mati. Aku tahu kita menikah. Aku nggak ragu. Aku nggak akan pergi. Aku menangis, karena yang ada di kepalaku hanya satu, jangan mati. Dia menyuruhku bersumpah. Aku bersumpah. Apapun yang dia mau. Lalu dia menangis keras, seperti lega. "Terima kasih Tuhan, aku mencintaimu istriku, Aurelie." Saat itu aku berjanji dalam hati, aku akan keluar dari semua ini sebelum dia benar-benar membunuhku. Begitu kami tiba di rumahnya, untuk pertama kalinya aku merasa lega, bukan karena rumah itu, tapi karena aku masih hidup.